warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Yuliana Setiasih dari SMK Negeri 1 Jambu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai best practice saya dalam tugas pembelajaran di sekolah yang berjudul Eksis 3M dengan Home Science Process Skill, solusi pembelajaran IPA terapan di masa pandemi. Yang melatar belakangi saya dalam pembuatan best practice ini adalah adanya pandemi yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 yang tentu saja ini mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Efeknya adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pembelajaran di Indonesia dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, maka kita harus memikirkan cara bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Di SMK Negeri 1 Jambu, saya mengampu mapel IPA terapan. Di dalam mapel IPA terapan, saya menggunakan platform yaitu Google Classroom dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di sana saya menyampaikan mengenai materi, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada latihan soal dan penilaian di Google Classroom. Namun pada suatu hari saya membaca komentar yang diberikan oleh salah satu peserta didik yang menyatakan bahwa mereka ternyata tidak paham ketika saya sudah memberikan materi, kemudian video dan mereka memahami itu ternyata mereka mengalami kesulitan. Oleh karena itu, saya berpikir bagaimana caranya agar saya dapat menciptakan pembelajaran yang menarik, khususnya di mapel IPA terapan, agar peserta didik yang pertama merasa senang, kemudian yang kedua adalah mereka dengan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya mencari beberapa referensi, salah satunya adalah tentang metode pelaksanaan HSPS atau dikenal dengan Home Science Process Skill, yaitu pelaksanaan pembelajaran dari rumah peserta didik masing-masing dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar, kemudian mereka dilatih untuk berpikir kritis. Kemudian saya menghubungkan itu dengan bagaimana jika anak diajak untuk beraktivitas melalui eksperimen sains sederhana. Di IPA terapan, saya kebetulan menjelaskan tentang materi indikator alami asam basa. Nah, saya berpikiran saya ingin mengajak peserta didik untuk ikut bereksperimen sains secara sederhana dari rumah mereka masing-masing dengan Home Science Process Skill. Kemudian, tujuannya adalah agar pembelajaran ini menarik, menyenangkan, dan juga menyehatkan. Kenapa menarik? Karena dikemas dengan bentuk eksperimen sains sederhana. Kenapa menyenangkan? Karena nanti peserta didik diajak untuk mencari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar, kemudian bekerja dengan kelompoknya, dan menyehatkan. Kenapa menyehatkan? Selama ini pembelajaran daring, mereka dituntut untuk selalu berinteraksi dengan gadget mereka selama kurang lebih hampir tiap harinya pasti mereka akan berinteraksi dengan gadget. Tentu saja itu akan mempengaruhi kesehatan mata mereka. Nah, dengan cara mereka bereksperimen dengan lingkungan sekitar, maka tentu saja kesehatan mental mereka karena senang tadi maka akan menjadi lebih baik. Itulah yang mendasari saya ingin melaksanakan penggabungan antara Home Science Process Skill, kemudian eksperimen sains sederhana yang menarik, menyenangkan, dan menyehatkan, agar menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Untuk itu, saya memberi judul best practice ini yaitu Eksis 3M. Menarik, menyenangkan, menyehatkan dengan Home Science Process Skill sebagai solusi pembelajaran IPA terapan di masa pandemi. Adapun rumusan masalah dalam best practice ini, yang pertama adalah bagaimana implementasi Eksis 3M dengan Home Science Process Skill dalam pembelajaran IPA terapan di masa pandemi. Yang kedua adalah hasil apa yang diperoleh setelah kita melaksanakan pembelajaran atau kegiatan Eksis 3M dengan HSPS di mapel IPA terapan pada masa pandemi. Nah, bagaimana implementasinya di dalam pembelajaran IPA terapan yang saya ampu?
Sebelumnya saya memiliki kerangka berpikir seperti ini. Di sana ada input, kemudian ada proses, dan juga output. Inputnya adalah ketika saya melaksanakan pembelajaran menggunakan Google Classroom, padahal di sana sudah ada video, materi, latihan soal, ternyata itu belum maksimal bagi peserta didik pada saat masa pandemi seperti ini. Mereka merasa bosan, mereka kurang memahami, sehingga perlu adanya proses di dalamnya, yaitu saya menerapkan Axis 3M dengan Home Science Process Skill dalam pembelajaran IPA terapan di masa pandemi. Outputnya diharapkan dengan kegiatan ini maka peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau di sini saya ingin menekankan pada keterampilan proses sains, di mana ada beberapa langkah. Ketika mereka bereksperimen sederhana, mereka akan melalui langkah-langkah itu yang menyebabkan pengetahuan atau keterampilan sains mereka itu akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang saya lakukan dalam melaksanakan Axis 3M dengan HSPS ini. Awalnya saya dimulai dengan saya tetap menggunakan Google Classroom sebagai komunikasi saya dengan peserta didik. Saya juga tetap membuka komunikasi lewat WA ketika memang ada peserta didik yang mengalami kendala saat mereka membaca, mengunduh, atau mengupload tugas melalui Google Classroom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi Axis 3M dalam pembelajaran IPA terapan dengan Home Science Process Skill. Di sini ada beberapa langkah yang akan mereka lalui. Yang pertama, observasi. Saya menyampaikan melalui Google Classroom mengenai mereka diminta untuk melakukan langkah yang pertama, yaitu observasi. Saya menampilkan beberapa tayangan video, kemudian materi mengenai indikator asam basa. Kemudian mereka diminta untuk mengidentifikasi di lingkungan sekitar mereka manakah atau zat-zat apa saja di sekitar mereka yang termasuk asam, basa maupun garam. Itu termasuk langkah mereka dalam mengobservasi. Kemudian keterampilan prosesan yang kedua yaitu mengukur. Mengukur di sini adalah mereka mulai membuat rancangan percobaan atau eksperimen sederhana mereka mengenai indikator alami asam basa, yaitu mereka menyusun alat dan bahan apa saja yang akan mereka pakai, kemudian mereka akan bekerja sama dengan siapa. Di sini saya membatasi kelompoknya hanya 4 peserta didik dalam satu kelompok. Kemudian saya tetap menerapkan kepada mereka bahwa mereka harus tetap menerapkan protokol kesehatan selama mereka melakukan kegiatan ini. Setelah mereka merancang, kemudian mereka melaksanakan eksperimen sederhana yang sudah mereka rancang. Kemudian mereka bekerja dalam satu kelompok, melakukan eksperimen itu, menentukan mana yang termasuk indikator alami asam, basa maupun garam. Berikut ini saya tampilkan mengenai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan peserta didik saat mereka melakukan langkah dalam melakukan eksperimen sederhana. Silakan bisa dilihat pada tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Hediatati. Saya Fani Asyafidastuti. Kami dari kelas 10 Tata Boga 1 akan melakukan praktek membuat indikator dari bahan alami. Alat yang dibutuhkan adalah gelas plastik, saringan, penumbuk, pengaduk, buku tulis dan ballpoint, tisu, zinc basah, jadi bisa disimpulkan bahwa ada 3 jenis larutan dan 3 gradasi warna. Jeruk nipis, Sprite, cuka merupakan larutan asam dan bergradasi warna kuning terang. Soda kue, pemutih pakaian, dan deterjen merupakan larutan basa dan bergradasi warna oranye gelap. Garam dan air mineral merupakan larutan netral dan bergradasi warna kuning bening. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting, mereka bisa menyimpulkan dari kegiatan yang mereka lakukan, kesimpulannya apa.
Nah, setelah langkah-langkah keterampilan proses sains melalui eksperimen sederhana tadi mereka sudah lakukan, di akhir saya meminta mereka untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran ini. Nah, di sini akan saya tampilkan mengenai refleksi yang diberikan oleh peserta didik. Jujur saya terharu ketika melihat refleksi dari salah satu peserta didik ini, dan saya tidak menyangka ternyata mereka memberi respon seperti itu. Silakan bisa disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aisyah Fidastuti dari kelas 10 Tatap Muka 1. Tak terasa selama hampir 1 tahun, kami semua melakukan pembelajaran melalui daring. Padahal awalnya diinformasikan hanya libur 14 hari. Jujur perasaan saya waktu itu senang sekali. Bisa tetap melakukan pembelajaran sambil makan, nonton televisi, dan lain-lain. 14 hari telah berlalu, dan saat itu saya mulai merasa bosan. Di mana seharusnya saya bisa melihat dan mendengar materi yang disampaikan guru secara langsung, kini hanya bisa memahami materi sendiri yang disampaikan guru melalui Google Classroom. Tentunya saya juga belajar dari internet untuk memahami materi tersebut, karena komunikasi dengan guru pun terbatas. Namun, saya tetap semangat mengikuti pembelajaran melalui daring ini, selalu berusaha mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mengerjakan ulangan semaksimal mungkin. Untuk pembelajaran IPA terapan, kami bersama Bu Ana. Kesan saat mengikuti pembelajaran, menurut saya Bu Ana itu asik, jadi saya juga enjoy. Bu Ana selalu memberikan kuis, serta materi terlebih dahulu baru memberikan tugas. Bu Ana selalu memberi apresiasi kepada siswa melalui komentar pribadi yang telah mengerjakan tugas dengan baik. Pesan saya untuk Bu Ana, terima kasih sudah membimbing kami semua. Maaf kalau selama ini saat saya menanyakan tugas ada salah kata. Semoga ilmu yang sudah Ibu berikan dibalas oleh Allah SWT. Maaf, mungkin ada sedikit kritik dan saran dari saya, supaya Bu Ana lebih tegas lagi, terutama kepada teman-teman yang sering terlambat mengerjakan tugas. Harapan saya untuk pembelajaran ini semoga bisa lebih baik lagi, tetap menggunakan metode mengajar yang menarik, serta secepatnya bisa bertatap muka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai hasil dan dampak yang saya peroleh setelah saya melakukan kegiatan Exis 3M dengan Home Science Process Skill sebagai solusi pembelajaran IPA terapan di masa pandemi. Hasil yang pertama adalah peserta didik menunjukkan bahwa keterampilan proses sains mereka menjadi meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan mereka bisa menjelaskan, kemudian bisa melakukan kegiatan mulai dari menentukan alat dan bahan, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, mengambil data, kemudian sampai akhirnya menarik kesimpulan. Yang kedua adalah respon mereka mengenai pembelajaran IPA terapan. Mereka menyatakan senang dengan pembelajaran model seperti ini, yaitu bereksperimen, walaupun eksperimennya masih sederhana, tidak di laboratorium. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya adalah rencana tindak lanjut setelah saya melakukan kegiatan Exis 3M dengan Home Science Process Skill dalam pembelajaran IPA terapan. Yang pertama, saya ingin meneliti lebih lanjut apakah kegiatan ini memang benar-benar efektif, jadi perlu ada penelitian lebih lanjut lagi. Kemudian yang kedua, saya ingin mendokumentasikan semua hasil karya peserta didik pada kegiatan ini. Hal itu ditujukan agar menjadi referensi baik sesama peserta didik, sesama guru maupun sekolah lain yang memang satu rumpun dengan saya, yaitu di bidang sains. Selanjutnya, rekomendasi yang ingin saya berikan, yang pertama kepada sekolah khususnya dalam bidang kurikulum agar bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang membuat siswa merasa senang, jadi tidak monoton hanya mereka memberikan tugas di Google Classroom, kemudian anak-anak membaca, anak-anak mengerjakan tugas, hanya seperti itu. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi dan lebih dicari lagi jenis pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kedua,
untuk sesama guru yang satu rumpun dengan saya ataupun yang beda mapel, agar memberikan referensi kepada mereka untuk bisa mencoba kegiatan yang saya lakukan ini, dan mereka bisa mencobanya bagaimana hasilnya, apakah sama ataukah tidak. Itu juga bisa menjadi bahan diskusi untuk perbaikan best practice yang saya tulis ini. Dewan juri yang terhormat, demikian presentasi tentang best practice yang saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.